Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hello, good morning everyone. Good morning my smart students around South Sulawesi. And how are you getting on this morning? And I hope all of you in a fine and excellent condition. And welcome to our smart English classroom with me, Julius Romawatandian. Okay, and here we go. Well, our topic this morning is talking about any flaws, and I'm sure all of you have recognized and understand well about any flaws, and I'm going to share you a little bit of simple part of if flaws in English. As you see in front of us, if you want to pass the exam, you should study hard. Let's find the form of this sentence. Our learning goals this morning, all of you are going to be able to use one of this kind of if plus form this morning in your expressions or maybe in your writing text. Jadi tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah anak-anakku yang mau diharapkan mampu menggunakan salah satu bagian dari if clause yang akan kita bahas pada hari ini, baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam teks tertulis. Dan seperti apakah if clause yang akan kita bahas? Kita lihat. First, we need to know well about a clause. Ya, sebelum kita membahas tentang if clause itu sendiri, nah, anak-anakku perlu tahu dulu apa itu clause. A clause is a group of words that contains a subject and a predicate. Itu pemahaman yang pertama, bahwa klausa adalah sekelompok kata, namanya kelompok kata ya, berarti minimal dua ya. Sekelompok kata-kata yang memuat subjek atau pokok kalimat dan sebuah predikat atau kata kerja. Ya, itu klausa. Ya, namanya subjek like I, predikatnya stand. Okay. And then a clause is either independent and maybe dependent. Dan klausa itu dalam bahasa Inggris terbagi atas dua. Yang pertama, independent clause. Independent artinya bisa berdiri sendiri. Artinya kalimat itu, klausa itu bisa menjadi kalimat sempurna. Seperti I talk, she talks, she captures. Nah, ya, itu. Berikut ada dependent. Dependent artinya klausa yang tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat sempurna. Dependent clause will be a meaningful clause when it's connected or connect to the other independent clause. Nah, dependent clause itu sendiri nanti memiliki arti ketika dia digabungkan dengan sebuah independent clause. Yang mana nanti kita kenal dengan ada namanya main clause dan juga nanti ada if clause. Induk kalimat dan anak kalimat. Okay, let's find the difference both of them. He thinks. As I told you before,
that independent clause consists of a subject and a predicate. Nah, kita lihat. Di sini kita bisa melihat ya. Di sini ada he thinks. Ini adalah pokok kalimat ya. Yang kita sebut sebagai subject. Berikut yang kedua ini adalah predicate. Dalam hal ini dia verb predicate. Secara tidak langsung, he thinks ini sudah kalimat sempurna. Mengapa dia sempurna? Karena sudah memenuhi unsur ini, subject and a predicate. And then, bandingkan dengan ini. If he thinks. Nah, kita bandingkan. Di sini ada yang unik ya. Sini. Di sini ada muncul if. Nah, if. Berikut ada lagi pokok kalimat, ada predicate. Nah, tadi kan dikatakan klausa itu adalah kelompok kata yang memiliki subjek dan predikat. Nah, dua klausa ini sama-sama memiliki subjek dan predikat. Tapi satu akan bertindak sebagai independent clause, and the other one berfungsi sebagai dependent clause. Nah, mana yang independen? Saya kira sudah nampak ya dari awal bahwa yang independen adalah ini berikut, while the dependent. Nah, ini karena kalau kita ini terjemahkan, yang pertama itu pria itu berpikir. Kalau ini sekiranya, seandainya, jika pria itu berpikir. Kalau katakan jika pria itu berpikir, itu belum ada artinya. Ya, dia harus digabungkan dengan sebuah independent clause sehingga memiliki arti yang lengkap, sempurna. Oke, kita lanjut. Oke, ini penjelasannya, ringkasannya. Berikut. Let's analyze this short brochure. Coba perhatikan brosur sederhana. Kita perhatikan kata-katanya. Stop for a moment if you come to Toraja. Wah, saya tidak promosi ya untuk mengunjungi Toraja. Tapi kita lihat konteks kalimatnya. Stop for a moment here if you come to Toraja. Dari judul ini sebenarnya adalah sebuah pola. Next time kita akan bahas itu. Kita masuk ke kalimatnya dulu ya. Kita perhatikan. Nih, di sini sudah ada if, ya, sudah ada if. Oke. Berikut. Have you ever visit Toraja? If you plan to go there, you need to take a look of a unique spot in Rekang Regency before reaching Tanah Toraja. Oke. Lagi-lagi kita dapat if, ya. If. Nah, ada berapa yang pakai if di sini? Berikut. If you plan to spend the night, it's a good idea to rent accommodation. Oke. Nah, berikut apa lagi? Ada well, keep your environment if you leave the spot. Oke. Ini dulu ya. Saya lingkari. Mungkin anak-anak yang bertanya, ini kok kita tidak berbicara tipe 1, tipe 2 atau tipe 0 ya, atau tipe 3. Kita fokus dulu ke sini. Kita pahami dulu nih. Ya, di sini yang saya fokus ke yang kedua dulu ya. If you plan to go there, you need to take a look of a unique spot in Rekang Regency before reaching Tanah Toraja. Apakah anak-anakku masih ingat pola kalimat apa yang seperti ini? You need to followed by infinitive. Mudah-mudahan masih ingat ya. Berikut. Ada lagi. You may take. Ada you may. Oke, berikut. You could. And then it's a good idea too. And then why don't you? Itu dulu yang sabab underline. Ada yang tidak? Ingat tidak? Kira-kira itu materi apa? Dalam bahasa Inggris. Ini disebut dengan Bapak bongkar ya. Dia itu masuk kategori apa sih? Sehingga muncul inilah yang kita sebut dengan suggestion. Ungkapan-ungkapan tadi, why don't you? It's a good idea. You could. You may. What about? Ya, misalnya, what about having lunch? How about having lunch? Sebenarnya itu adalah suggestion. Jadi, topik kita hari ini adalah if clause followed by suggestion. Ya, if clause diikuti oleh saran. Oke. Seperti apa itu saran? Kita bahas. Ya, satu-satu. Oke. Saya berikan sebuah ilustrasi ya. If you wanna have a new smartphone, jika Anda ingin memiliki sebuah ponsel cerdas yang baru, maka sarannya apa? First, kita berbagi ya beberapa ungkapan
you should buy it. Sebaiknya beli. Or maybe we can say, you shouldn't steal it. Yes. Jangan dicuri dong, ya. Lebih baik minta. Oke, next. You need to buy it. And then, let's buy it. So far, we have 4 expression in giving suggestion. You should, you shouldn't, you need to, let's buy it. And then, shall you buy it? Or we can use, how about buying it? Or what about buying it? And then I suggest you buy it. Or I suggest you buy it. And I suggest buying it. It's a good idea to buy it. Or why don't you buy it? Kok tidak beli saja? Oke, ini ada beberapa ungkapan tentang cara memberikan saran dalam bahasa Inggris ya. Oke, you could buy it. Yang paling umum mungkin yang anak-anak aku tahu adalah penggunaan should ya, dengan could. Oke, ini ada 13 cara memberikan saran yang Bapak berikan hari ini akan kita gabungkan dengan if clause. Nanti tinggal dipilih saja mana yang paling gampang anak-anak aku bisa pakai ya. Oke. Jadi kalau pakai should ya, yang penekanan di sini adalah kalau kita pakai should ya, ini ada yang pakai should, itu ingat sesudah should selalu akan diikuti oleh infinitive atau verb 1. Berikut sama ini ya, bentuk negatif into infinitive. Berikut apalagi kalau ada penggunaan need to itu harus selalu diikuti oleh verb 1 ya, infinitive. Ya, itu dalam aturan bahasa Inggris. Berikut ada let's ya. Selama ini let's itu kita selalu terjemahkan ayo ya. Sebenarnya itu saran ya. Let's go to a toilet. Let's treat me at the canteen, school canteen. Ya, ini sebenarnya ini ajakan tapi dia bentuk saran ya. Ini sesudah let's juga diikuti oleh verb 1. Berikut ada shall, itu sama ya dengan penggunaan should. Berikut yang berbeda di sini adalah penggunaan what about and how about. Ini ketika menggunakan how about and what about itu harus diikuti oleh gerund ya. Gerund itu adalah kata kerja yang ditambahkan ing di belakang. Bapak biasa membahasakannya kata kerja yang dipindahkan ya, gerund ya. Ini. How about buying it? What about buying it? Jadi ingat dua pola ini ya, dua pola. Kalau menggunakan how about and what about, sarannya harus menggunakan verb ing ya. Nah, mudah-mudahan pernah belajar yang namanya gerund ya, kata kerja yang dipindahkan, kata kerja yang dijadikan kata benda ya. Like swimming pool, dining room, waiting room. Nah, itu terbentuk dari gerund. Berikut, bisa juga kita menggunakan kata dari suggest itu sendiri. Ya, itu misalnya I suggest you. Lihat polanya. Jika menggunakan pola ini suggest, akan ada pokok kalimat, baru ada verb 1. Kalau menggunakan suggest that, itu akan diikuti juga oleh pokok kalimat, baru ada verb 1. Atau bisa menggunakan pola suggest, or verb suggest followed by gerund. Ini sama. Jadi mirip dengan penggunaan what about. Next, bisa juga kita menggunakan it's a good idea ya, to. Tapi ingat selalu kalau ada to itu akan diikuti oleh infinitive sama dengan pola need to ya. Oh, why don't you buy it? Kok tidak beli saja ya? Why don't you buy it? Kok tidak beli saja? And then bisa juga kita mengatakan you could ya. Oke. Well, itu sedikit penjelasan tentang suggestion. Now it's time to connect clearly an if clause dengan saran itu sendiri. Oke. Kira-kira saran apa yang akan seperti apa if clause yang akan kita rangkai lewat gambar ini? Ayo, bisa mencoret-coret di sekolah masing-masing. Nanti digabungkan ya. Yang jelasnya polanya tadi mengikuti if clause followed by suggestion. Jadi tinggal memilih ya. Apakah mau pakai should, mau pakai shall, how about, what about, and so on. Kita lihat gambar ya. Kita praktek sama-sama. Oke. Ini kalau dilihat ini di mana ya? Yang jelasnya bukan di Losari ya. Apalagi Toraja. Toraja tidak punya danau seperti ini, apalagi laut. Oke. Kita bisa merangkai ya.
Kita belajar merangkai. Oke, baik. Anggaplah ini di mana ini ya? Danau Toba saja ya. Oke. Kita sama-sama lengkap ya. If you visit Lake Toba, jangan lupa di dalam penggunaan if clause, ketika if clause ditulis lebih dahulu, itu aturan dalam conditional sentence, sama di sini, itu antara koma, ya. Sekarang kita masukkan saran. If you visit Lake Toba, anggaplah ini masih COVID ya, kita lihat saja, semua 4 orang ini pakai apa? Masker. Berarti kita bisa pakai, if you visit Lake Toba, you need to wear a mask. 1. Kita bisa mengatakan you need to wear a mask. Jika berkunjung ke Danau Toba, sebaiknya atau Anda perlu menggunakan masker. Bisa juga kita katakan, if you visit Lake Toba, why don't you wear a mask? Nah, simple kan? Atau if you visit Lake Toba, let's wear a mask. Ayo pakai masker. If you visit a Smart School Studio, let's wear a mask. Nah, itu kan sama. Oke. Simpel kan? Saya harap di sekolah kalian masing-masing bisa juga mengaplikasikan seperti apa sarannya. Itu contoh pertama. Dan masih ada yang lain bisa dikomentari. Kita pindah ke gambar berikutnya. Oke. What do you think about this picture? Wow. Let's create a simple if clause followed by suggestion based on the information you get through this picture. Ya. Ini adalah situasi salah satu sekolah negeri di Sulawesi Selatan yang terkena dampak longsor beberapa waktu yang lalu ya. Ya. Ayo kita buat. Kira-kira seperti apa? Oke, kita berkreasi ya. Mari kita berkreasi sama-sama. Silakan mencatat juga di sekolahnya, di catatannya. Oke, kita bisa memulai ya. Bebas ya. Selalu kita bisa bebas dalam memulai kalimat ya. Bapak akan mulai dengan if you find this school, jika Anda menemukan sekolah ini, kita sambung, you should, ingat polanya kalau menggunakan should diikuti apa? Verb what? You should give them a lot of fun. Nah, itu salah satu contoh. Sebaiknya beri mereka sedikit biaya ya untuk memperbaiki sekolahnya dan lain sebagainya. Or if you visit this school, why don't you help them? Why not? We say like that. If you visit this school, oke, Bapak tulis besar-besar ya. If you visit this school or the school, how about helping them? Oke. Bagaimana kalau membantu mereka? Oke. Or let's help them. Or we need to help them. I suggest you help them. I suggest that you help them. Nah, seperti itu polanya. Jadi simpel kan? If clause followed by suggestion. Oke, what about this picture? Wow. Kira-kira kalau melihat gambar ini, seperti apa if clause yang kita bisa buat? Bapak kasih satu contoh ya. Nanti kalian yang berkreasi lagi. Oke. If you go with me to a funeral ceremony, you should watch your steps. Nah, ini adalah gaya khas orang Toraja kalau ada acara kedukaan ya. Oke, if you go with me to a funeral ceremony, you should watch your step. Or we can say like this. Coba kita kembangkan. Dari you should watch your step, bisa saja kita akan menambah begini. Ya, if you go with me to a funeral ceremony, why don't you watch your step? Ya, kita bisa gunakan why
don't you watch your step? Or if you go with me to a funeral ceremony, you need to watch your step. You need to watch your step. Or if you go with me to a funeral ceremony, how about watching your step? What about watching your step? I suggest that you watch your step. Oke, jadi kita bisa mengkombinasi semua ungkapan-ungkapan tadi. Nah, sebenarnya dalam penggunaan if clause followed by suggestion dan masih ada pola lain-lain lagi itu, sebenarnya itu sangat memudahkan anak-anakku ketika membuat brosur, komunikatif brosur, ya, dengan menggunakan pola ini ya. Misalnya kalau ada objek wisata di daerahnya, bagaimana kita mengajak orang untuk memelihara lingkungan dengan menggunakan if clause. Misalnya, if you visit Bantimurung, you need to keep clean the environment. Jika mengunjungi Bantimurung, Anda perlu menjaga kebersihan. Oh, oke, dan sebagainya. Itu supaya lebih komunikatif, ya. Bisa kita bentuk dari suggestion. Oke, well, mudah-mudahan ya, so far all of my students who present in this synchronous class, English synchronous class, ini bisa memahami ya, if clause followed by suggestion. Oke, what about this? Oke. Oh, I have a special vocabulary for you. We have local beverage. Itu bahasa orang Toraja Tuak ya. Coba kita buat. Kira-kira seperti apa if clause yang bisa kita buat dari gambar ini? If clause-nya seperti apa ya? Oke, mari kita berkreasi ya. Masih kita konsentrasi ya. If clause followed by suggestion. Oke, kita bisa mulai ya. Semua objek yang ada di gambar itu bisa kita jadikan sumber informasi ya. Oke. Kita bisa mulai dengan if you. Oh, bisa juga bukan hanya if you ya, bisa pakai if we dan sebagainya, tapi saya pakai if you saja hari ini ya. If you saya pakai attend lagi ya. Attend party, saya pakai party lagi ya, atau join the party. It's a good idea to serve some snacks. Why not? We say like that. Ya, kita berbicara seperti itu ya. Okay? If you find, okay, we can also say if you find empty glasses. Jika Anda mendapati gelas-gelas yang kosong, apa yang akan kita lakukan? Ya, why don't you mau diapakan gelas-gelas yang kosong sudah tidak terpakai? Why don't you bla bla bla, lanjutkan. Anak-anakku yang lanjutkan. Oke, berikut. Apa lagi yang bisa kita komentari? Ya, mungkin if you find these kinds of snacks, silahkan dibungkus, dibawa pulang ke rumah. Oh, jangan dicoba ya. Berbagi itu indah ya. Biarkan orang lain menikmati. Oke, silahkan kembangkan idenya. Seperti apa menyusunnya if clause-nya. Idenya yang simple. Berikut, jangan lupa gunakan saran-saran yang ada. Mungkin ada yang bingung, kok hari ini tidak berbicara tentang tense ya? Bapak tidak fokus ke tense, fokus ke ungkapannya, yaitu suggestion. And I hope I still have another picture for you. Oke, lihat ini. Nah. If you sit with others, let's keep social distancing. Why not? Anggaplah itu masih pandemi ya. Oke, dan ada pola baru di sini. Don't be embarrassed to eat cakes if you join these occasions. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Pola A seperti apa itu ya. You could drink a glass of palm wine
if you like. Or put yourself away before leaving. Nah, di sini akan ada dua pola yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu pola apa dalam if clause? Kita simpan saja dulu ya. Kita simpan. Kita fokus ke suggestion-nya. Nah, di sini ada dua suggestion-nya, yaitu let's keep social distancing and you could drink. Ya, itu ada dua. Oke, what about this picture? Can you create more interesting if clause followed by suggestion? Oke, yang bisa buat bisa ketik di kolom chat atau maybe you raise hand. Nah, kemudian disampaikan ya. Kemudian kita bahas sama-sama. Ayo kita berkreasi di gambar ini. Seperti apa if clause followed by suggestion yang anak-anakku bisa kreasi. Boleh selalu mulai dengan if ya. Kemudian nanti di antara if clause itu dengan saran yang akan dibuat itu jangan lupa diantara dengan tanda koma ya. Ada tanda koma. Kecuali kalau sarannya ditulis lebih dulu, misalnya why don't you visit this spot if you like it? Nah, itu tidak akan pakai tanda koma kalau sarannya ditulis lebih dulu ya. Itu sama dengan aturan dalam conditional sentence. Oke. If you, ini adalah salah satu wilayah di Toraja ya. Come to Tanah Toraja. Bapak sambung. What about visiting? Ini tempatnya di Makale Selatan. Makale Selatan. Jika ada yang ke Tanah Toraja, ingin melihat spot ini ada di sekitar PT Malaya Energi, dilewati PT Malaya Energi di sebelah selatannya, di wilayah Kecamatan Makale Selatan. Oke, itu salah satu contohnya. If you come to Toraja, what about visiting Makale Selatan? Jadi sekali lagi dalam penggunaan if clause ini, mari kita menggunakan media sosial itu secara bijak dengan menerapkan penggunaan if clause ini. Kita menuliskan brosur-brosur, membuat brosur sederhana tentang misalnya kelestarian lingkungan, kelestarian alam, ya, sehingga bahasanya lebih komunikatif, interaktif, lebih menarik. Ya, jadi ingat ya, jadi semua pola suggestion tadi itu bisa digunakan, ya, hanya dengan merubah beberapa pola penggunaan kata kerja, sehingga if clause menggunakan suggestion ini bisa kita gunakan secara efektif dalam kalimat. Ajakan Bapak adalah, terutama yang anak-anakku ini yang memiliki banyak spot-spot menarik di daerahnya, mari kita jaga kelestariannya dengan memberikan kalimat-kalimat ya, dalam menggunakan if clause diikuti saran. Ya, dan nanti di sesi berikutnya itu masih akan Bapak sajikan pola seperti apa lagi, sehingga nanti jika anak-anak membuat sebuah promosi objek wisata atau promosi kegiatan atau event, itu kita gunakan if clause. Itu akan lebih komunikatif, lebih bagus ajakannya ketika dibaca orang daripada kita dibanding kita memberikan misalnya kalimat secara langsung ya. Nah, mari kita aplikasikan if clause ini secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Oke, kita tinggalkan ini ya. Siapa tahu Bapak masih punya senjata rahasia. Jangan sampai thank you yang muncul. Oh, masih ada satu. Nah, ayo. Dengan gambar ini, silahkan berkreasi. Buatkan sebuah if clause followed by suggestion. Mungkin ada yang berkomentar tentang sungai, atau about the rice fields, or maybe about the hills. If you visit this place, you should take video. You should take cinematic video ya. Jadi cinematic video kita pakai noun phrase ya. Noun phrase itu kata sifatnya dulu, baru noun di belakang. Waduh, baik, itu betul ya. Apakah masih ada gambar berikutnya? Oh, ternyata yang ada adalah thank you. Adakah yang mau berkomentar tentang thank you? Jika thank you sudah muncul, but it means that ends of our meeting this morning. I fully hope that you can understand our topic this morning about if clause followed by suggestion, and I hope you can implement this kind of part of speech in your
English daily expressions, or maybe in their writing text, like writing a brochure and maybe a captions. Bisa saja kita pakai di caption, atau membuat brosur, atau bisa juga kalau pengumuman silahkan, atau jenis karya-karya tulis yang lain dalam bahasa Inggris silahkan diimplementasikan. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadiran anak-anakku semua pada pagi hari ini. Terima kasih telah mengikuti, dan terima kasih buat respon-respon yang luar biasa. Salam bahagia untuk semua anak-anakku yang telah bergabung pada pagi hari ini. And I'll be right back with the other content of English, simple English, to share idea about English with you all. Oke, demikian pertemuan kita untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang menarik dan interaktif seputar bahasa Inggris. I'll be right back and see you.